Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Nathaniel dengan NIM 2214011136 dari kelas kecerdasan buatan KOM-C. Jadi pada video ini aku mau berbicara tentang jenis-jenis algoritma pencarian. Yang pertama itu ada uninformed search dan yang kedua adalah informed search. Dua jenis algoritma ini merupakan dasar yang sangat penting dalam berbagai aplikasi AI, mulai dari sistem GPS atau sistem navigasi, mesin pencarian, hingga sistem rekomendasi produk yang mungkin kita gunakan setiap harinya. Di balik kecanggihan teknologi AI seperti asisten virtual, mobil otomatis, atau bahkan aplikasi e-commerce, terdapat algoritma pencarian yang bertugas untuk mengevaluasi dan memilih solusi terbaik dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Algoritma pencarian ini membantu AI mengambil keputusan berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu, seperti menentukan rute tercepat atau memilih langkah paling optimal dalam sebuah permainan. Kita akan bahas lebih dalam apa sih algoritma pencarian ini bekerja. Nah, sebelum itu kita membahas dulu, review dulu yang kemarin, apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat sistem yang dapat meniru cara berpikir manusia. Tujuannya membantu manusia memecahkan masalah kompleks dengan cara yang lebih efisien. Contohnya ada asisten suara kayak Google Voice, ada Siri, Alexa, kemudian ada mobil otonom atau kayak Tesla dan lain-lainnya. Kemudian, mengapa pencarian AI ini penting? Yang pertama, pencarian adalah dasar dalam memecahkan masalah AI, memungkinkan sistem untuk menemukan solusi terbaik di antara berbagai kemungkinan. Yang kedua, contohnya menemukan jalur terpendek dari navigasi GPS, kemudian mengalahkan lawan dalam permainan catur, dan juga mencari rekomendasi film, contohnya di Netflix gitu. Yang ketiga itu hampir semua sistem AI menggunakan algoritma pencarian untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, jadi kita udah lihat ya, algoritma pencarian ini adalah pondasi penting dari banyak aplikasi AI yang modern. Jadi pada dasarnya kecerdasan buatan ini dirancangkan untuk memecahkan masalah. Tapi seringkali masalah tersebut melibatkan pencarian solusi di dalam ruang pencarian yang sangat luas. Contohnya, AI mungkin perlu memilih jalur yang paling efisien, menentukan pilihan yang paling menentukan, atau mengevaluasi banyak kemungkinan untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai teknologi dalam algoritma pencarian, meskipun kita nggak sadar, kalau kita cari di Google nih, algoritma pencarian bertugas untuk menyaring miliaran halaman web dan menampilkan hasil yang paling relevan. Tuh algoritma pencarian. Begitu juga kalau kita mau pakai GPS navigasi, algoritma pencarian ini digunakan untuk menganalisa berbagai jalur nih, satu titik ke titik lain atau satu titik ke titik tujuan. Kayak ada beberapa faktor nih yang dipertimbangkan, kayak jarak, waktu tempuh, dan kondisi jalan. Intinya algoritma ini jantung dari proses pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan. Dengan kemampuan untuk mencari solusi efektif, AI bisa membantu menyelesaikan masalah yang sebelumnya terlalu rumit untuk diselesaikan manusia secara manual. Tanpa lama-lama kita akan bahas dua algoritma pencarian. Yang pertama, uninformed search dan informed search. Uninformed search yaitu algoritma pencarian tanpa pengetahuan tambahan. Yang kedua itu adalah informed search, algoritma pencarian yang memanfaatkan informasi tambahan atau heuristik. Kita masuk ke algoritma uninformed search. Jadi algoritma uninformed search atau tidak terinformasi, sesuai namanya, algoritma ini bekerja tanpa bantuan informasi tambahan atau dia buta terhadap lingkungannya. Artinya, algoritma ini tidak tahu mana jalur yang lebih baik atau lebih cepat. Dia itu cuma explore semua kemungkinan secara sistematis tanpa ada panduan yang jelas untuk menuju solusi. Ada beberapa metode utama dalam kategori ini dan kita akan bahas tiga yang paling umum, yaitu adalah breadth first search atau BFS, yaitu menelusuri semua node di level yang sama sebelum lanjut ke level berikutnya. Kemudian ada depth first search atau DFS,
yaitu menelusuri sejauh mungkin ke bawah dalam satu cabang sebelum mundur dan berpindah cabang. Kemudian ada yang terakhir adalah Dijkstra. Kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama, breadth first search. Kelebihannya, dia selalu menemukan solusi terpendek. Kekurangannya, dia banyak makan memori. Cara kerjanya, dia eksplorasi node secara level wise atau berdasarkan kedalaman, yaitu memperluas semua node pada satu level sebelum beralih ke level berikutnya, menggunakan antrian untuk melacak node mana yang akan dieksplorasi berikutnya. Gunaannya mencari jalur terpendek di graf tak berbobot dan mencakup seluruh node. Oke, jadi BFS ini kan salah satu uninformed search yang paling sering digunakan nih. Jadi algoritma ini kerjanya dia bakal explore semua node di satu level graf sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kalau kita ibaratkan di gedung-gedung bertingkat, kita mau periksa setiap ruangan di satu lantai dulu, baru kita pindah ke lantai berikutnya. Keuntungannya atau kelebihan BFS ini, dia akan selalu menemukan solusi terpendek selama semua edge atau jalur memiliki biaya yang sama. Ini penting kalau banyak masalah yang melibatkan pencarian jalur terpendek, misalnya dalam sistem navigasi atau GPS. Namun dia punya kelemahan juga, yaitu penggunaan memori yang sangat besar. Algoritma ini dia harus simpan semua node di setiap level yang sedang dieksplorasinya, yang berarti jika graf atau ruang pencarian sangat luas, BFS ini bisa makan banyak memori dan jadi lambat. Nah, kemudian ada namanya Deep Depth First Search atau DFS, yang kelebihannya itu lebih hemat memori. Kekurangannya, dia selalu menemukan solusi optimal dan dapat terjebak dalam loop jika cabangnya sangat dalam. Cara kerjanya, DFS mengeksplorasi satu cabang pohon atau graf sampai ke dalam maksimal sebelum kembali ke node sebelumnya untuk menjelajahi cabang lain, menggunakan tumpukan atau stack atau rekursi. Kegunaannya adalah untuk eksplorasi mendalam atau pencarian di pohon, namun tidak selalu menemukan jalur terpendek. Nah, jadi dia beda nih dengan si BFS tadi, yaitu dia kalau BFS tadi level by level, kalau ini dia akan menelusuri satu cabang sampai mentok, kemudian kembali dan mencoba cabang lain. Secara konsep, kita bayangkan kita sedang berada di sebuah labirin, kita bakal coba satu jalur sampai mentok. Kalau kita nggak nemu solusi, kita balik lagi, baru kita cari jalan yang lain. Jadi kelebihan itu kayak yang udah kita bahas, ya dia lebih hemat memori, karena setelah menemukan satu jalur yang mentok dan tidak ada hasil, dia bakal hapus, dia tidak akan simpan memori tadi. Terus kelemahannya itu adalah dia tidak menjamin solusi optimal. Bisa saja dia menemukan solusi, tapi kan solusi itu bukanlah yang terpendek dan yang terbaik, karena dia bakal nyobak sampai habis tuh, jadi waktunya tidak efisien. Jadi mungkin itulah perbedaannya kalau untuk DFS dan BFS. Kemudian muncul nih namanya Dijkstra, yaitu dia itu sering disebut sebagai Uniform Cost Search. Itu Dijkstra ini berbeda karena dirancang untuk bekerja dengan graf yang berbobot, yang punya biaya, di mana setiap langkah itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Algoritma ini sangat berguna ketika kita harus menemukan jalur dengan biaya terendah di antara node-node yang terhubung oleh edge yang memiliki bobot berbeda. Cara kerjanya, Dijkstra ini memulai dari node awal dulu, kemudian dia memperluas node yang memiliki biaya kumulatif terendah ke tetangganya. Jadi setiap kali algoritma ini menemukan jalan yang lebih murah, ia perbaharui jalur terpendek yang diketahui. Kemudian algoritma ini sangat efektif dan optimal dalam menemukan jalur terpendek selama semua bobot edge bersifat positif. Namun kalau dia bobotnya negatif, dia akan bisa menjadi lambat jika graf yang dieksplorasinya sangat besar, karena dia harus evaluasi nih semua atau banyaknya node. Terus untuk perbandingan tadi mungkin udah bahas sekilas. Yang pertama, optimalitas. Kalau BFS pasti lebih optimal karena solusinya lebih pendek, sedangkan DFS enggak. Kemudian memori, untuk pemakaian BFS lebih banyak karena dia
harus cek level by level lah, harus disimpan, sedangkan DFS itu lebih efisien di memori. Kalau penggunaan BFS ini cocok untuk masalah dengan solusi yang dangkal, kalau DFS ini cocok untuk pohon dengan cabang yang dalam. Yang kedua, kita masuk ke algoritma informed search. Apa sih algoritma informed search ini? Kita udah bahas tadi uninformed search, kita mau beralih ke informed search. Perbedaan paling nampaknya, kalau uninformed dia tidak punya pengetahuan atau buta akan lingkungan sekitarnya. Kalau informed search ini dia menggunakan informasi tambahan yang disebut heuristik untuk memandunya dalam mencari solusi yang lebih efisien. Heuristik ini bakal ngasih estimasi atau perkiraan tentang seberapa dekat node saat ini ke tujuannya, sehingga si algoritma ini nggak perlu eksplorasi semua jalur itu. Nah, apa aja sih algoritma si informal search? Yang pertama kita bakal bahas namanya A-star search. A-star search menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya dari node saat ini ke node tujuan, yang dimana fungsinya adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Gn ini biayanya dari titik awal node n, terus H ini adalah estimasi biaya dari n ke tujuan. Kelebihannya itu dia lebih efisien dan optimal jika heuristik yang digunakan tepat, sedangkan kekurangannya itu butuh banyak memori, terutama untuk pencarian yang besar. Oke, jadi gampangnya A-star ini dia kerja dengan menggabungkan dua elemen. Yang pertama dia perhitungkan biaya dari titik awal ke node saat ini, terus dia pertimbangkan juga nih biaya dari node awal ke node tujuan. Dengan kata lain, si A-star ini dia mempertimbangkan baik jarak yang sudah ditempuh maupun perkiraan jarak yang tersisa, sehingga algoritma ini bisa lebih cerdas dalam memilih jalur mana yang dieksplorasinya. Kayak yang aku bilang tadi, dia itu kelebihannya lebih efisien dan optimal. Jadi artinya itu dia bisa menemukan jalur yang terbaik dan yang paling murah selama fungsi heuristik yang digunakan tadi itu tepat. Terus itu dia sering dipakai dalam aplikasi perencanaan rute di GPS, kayak ada juga sistem navigasi robot, terus pencarian jalur di permainan video dan lainnya. Namun kayak yang kekurangannya tadi ya dia makan banyak memori, terutama kalau ruang pencarian itu gede. Jadi kalau walaupun A-star ini kuat, efisiensinya bisa terhambat kalau penggunaan memorinya tinggi. Datanglah yang namanya greedy best first search. Algoritma ini hanya mempertimbangkan nilainya aja, nilai heuristik, dan memilih jalur yang tampaknya paling menjanjikan. Kecepatan kelebihan itu dia sangat cepat dalam beberapa kasus karena berfokus langsung pada tujuan. Kekurangannya tidak selalu optimal karena bisa memilih jalur yang terlihat baik tetapi sebenarnya tidak optimal. Nah, ini lebih sederhana dari A-star tadi. Dia tuh cuma mempertimbangkan estimasi jarak dari node saat ini ke node tujuan tanpa mempedulikan biaya yang akan dikeluarkan untuk sampai ke node tujuan. Jadi greedy best first ini fokus pada node yang tampaknya paling cepat mencapai tujuan. Karena fokusnya hanya pada jarak tujuan, si greedy best first ini bisa sangat cepat dalam beberapa kasus. Namun dia tidak menemukan solusi yang optimal nih, karena bisa saja dia pilih jalur yang terlihat paling cepat tapi ternyata lebih mahal atau lebih panjang secara keseluruhan. Nah, gitulah kira-kira untuk informed search algoritma greedy best first search. Nah, untuk perbandingannya, apa sih perbandingan antara uninformed dan informed? Jadi kita mau bahas uninformed dulu. Algoritma ini dia nggak punya informasi tambahan tentang struktur masalah yang akan dihadapi. Jadi akibatnya nih, algoritma ini dia mengeksplorasi setiap kemungkinan secara menyeluruh tanpa tahu jalur mana yang lebih baik. Ini bisa efektif untuk masalah-masalah yang kecil atau sederhana, tapi sangat tidak efisien untuk masalah besar atau kompleks, terutama jika ruang pencariannya itu luas. Nah, sedangkan informed search ini dia pakai heuristik untuk membantu memandu pencarian ke arah solusi yang lebih mungkin. Ini membuat algoritma informed search jauh lebih efisien dalam masalah yang besar atau kompleks.
karena algoritma ini nggak perlu eksplorasi setiap jalur secara menyeluruh. Tapi penting untuk diingat bahwa keefektifannya ini sangat tergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristik yang digunakan tidak akurat, ya algoritmanya nggak akan memberikan solusi terbaik juga gitu. Nah, kalau lebih efisien dalam waktu itu adalah informal search, tapi dia membutuhkan lebih banyak perhitungan untuk heuristik. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Baik uninformed maupun informed search memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung situasi. Nah, untuk masalah kecil atau sederhana, uninformed search bisa menjadi solusi yang cukup memadai. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks, yang lebih luas, informed search dengan bantuan heuristik seringkali menjadi pilihan yang lebih efisien dan praktis. Jadi setiap algoritma itu punya kelebihan dan kekurangannya, dan penting untuk memilih algoritma yang paling sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan algoritma pencarian di kecerdasan buatan tadi. Ada uninformed dan informed. Uninformed kita bahas 3 algoritma, yaitu BFS, DFS, dan Dijkstra. Di informed kita bahas yang namanya A-star sama greedy. Nah, jadi semoga video ini membantu untuk penjelasan algoritma tersebut. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.